Banjir masih merendam sejumlah kelurahan di Kota Tebing Tinggi. Ular piton 5 meter ditemukan di tengah banjir di Medan. Bawaslu Labuhan Batu siap awasi pemungutan dan penghitungan suara. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isneni Nur, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, ratusan rumah yang tersebar di sejumlah kelurahan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara masih terendam banjir luapan sungai. Pemerintah Kota Tebing Tinggi pun telah menyalurkan bantuan kepada para korban banjir. Selama sepekan terakhir, banjir telah 5 kali merendam permukiman warga yang ada di sepanjang bantaran Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi. Banjir terparah berada di Kelurahan Badak Bejuang, Kelurahan Bandar Utama, dan Kelurahan Seri Padang. Di lokasi tersebut ada ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air hingga 70 cm. Banjir yang kerap melanda Kota Tebing Tinggi merupakan banjir kiriman dari hulu Sungai Padang yang berada di Kabupaten Simalungun. Banjir ini pun diperparah dengan kondisi pendangkalan alur Sungai Padang. Dalam sepekan terakhir, pemerintah Kota Tebing Tinggi mencatat sedikitnya 6.663 rumah yang dihuni 32.173 jiwa di 23 kelurahan di Kota Tebing Tinggi telah terdampak banjir. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Junaidi mengatakan, penanganan banjir yang diakibatkan luapan Sungai Padang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi sebab Sungai Padang masuk dalam kategori sungai nasional. Tadi telah mendengarkan dari masyarakat apa saja yang dikeluhkan masyarakat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana agar kiranya Kota Tebing Tinggi ini terbebas daripada banjir. Ini yang kita harapkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap 3 hal yang minimal sebelum penanganan permanen itu dilaksanakan, yaitu pengerukan daripada Sungai Padang, yang kedua peninggian tanggul daripada Sungai Padang dan melanjutkan tanggul-tanggul yang belum selesai, yang ketiga kita minta adalah agar pintu-pintu klep dan pintu air ini diperbaiki dan dipelihara serta dijaga oleh tentunya operator yang menjaga pintu-pintu air. Ini yang kita harapkan agar kiranya banjir itu tidak terus-terusan melanda Kota Tebing Tinggi. Sepanjang penanganan ini tidak dilakukan, menunggu penanganan permanen, tentu masyarakat pasti akan menderita kebanjiran di Tebing Tinggi. Umar Junaidi meminta pemerintah pusat turun tangan melakukan pengerukan alur Sungai Padang serta perbaikan tanggul dan pintu air pengendali banjir. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, banjir yang melanda 5 kecamatan yang berada di Kota Binjai akibat meluapnya 2 sungai besar kini sudah mulai surut. Warga yang terkena dampak banjir mulai bersih-bersih. Banjir yang melanda 5 kecamatan di Kota Binjai sejak dini hari tadi hingga kini mulai surut. Warga yang terdampak banjir terlihat mulai bersih-bersih rumah akibat air dan lumpur masuk ke rumah. Banjir sendiri karena intensitas hujan yang tinggi sejak sepekan lalu yang melanda Kota Binjai mulai sore hingga pagi. Akibatnya 2 sungai yang membelah Kota Binjai yaitu Sungai Bingai dan Sungai Mencirim meluap dan merendam ribuan rumah dengan ketinggian air 1 hingga 2 meter. Salah seorang warga Yesi mengatakan, siang ini banjir sudah surut, ia pun mulai melakukan bersih-bersih rumahnya karena banyak lumpur yang masuk. Air sendiri mulai masuk ke rumahnya sekitar jam 3 dini hari dengan ketinggian 1,5 meter. Ini banjirnya udah surut, Bu? Udah Bu ya? Jadi ini bersih-bersih lah? Iya, bersih-bersih. Emangnya tadi ketinggian air sampai mana masuk rumah? Di rumah hampirlah 1,5 meter. Udah masuk Iya. rumah? Jadi sekarang ini udah surut? Udah, ya gitu lah keadaannya udah surut. Emangnya kejadian tadi jam berapa nih? Berapa ya? Jam 12 malam udah mulai beres lah. Masuk ke dalam airnya sekitar jam 2:30. Setengah 3 pagi. Ini sekarang ini udah surut nih, Bu? Udah, alhamdulillah.
Sementara itu Ismail Lubis mengatakan air yang masuk ke rumah setinggi pusat orang dewasa sekitar pukul 3 dini hari. Ia juga mengatakan banjir memang sering terjadi. Banjir udah mulai surut nih Bang? Udahlah mulai surut lah Bang. Tadi banjirnya mulainya jam 3 tadi nih Bang banjirnya. Jam 3. Masuk ke rumah Bang? Masuklah tadi kalau di pasar nih kebenam lagi dah kira-kira. Kalau masuk ke rumah berapa itu Bang ketinggiannya Bang? Tinggiannya sampai pusat orang dewasa lah. Pusat orang dewasa Bang. Jadi ini udah mulai surut nih Bang? Udah mulai surut nih. Berbenah lah Bang. Berbenahnya nih yang capek nih Bang. Bersih-bersih nih Bang? Bersih-bersihnya nih yang capek. Banjir kali ini terjadi di 16 kelurahan di 5 kecamatan yang berada di Kota Binjai, yaitu Kecamatan Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Utara, Binjai Barat, dan Binjai Selatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara merazia sejumlah tempat judi tembak ikan. Para pemain judi yang positif menggunakan narkoba langsung dibawa ke kantor BNN Pematang Siantar untuk dilakukan pemeriksaan. Razia digelar di lokasi permainan tembak ikan yang berlokasi di Jalan Tanah Jawa dan Jalan Gotong Royong Kota Pematang Siantar untuk meminimalisasi maraknya peredaran narkoba serta menciptakan Pilkada Kota Pematang Siantar yang digelar 9 Desember mendatang berjalan aman dan kondusif. Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara memeriksa kartu identitas dan mengharuskan para pemain sekaligus penjaga permainan judi ketangkasan tembak ikan untuk menjalani tes urin. Dari 51 pengunjung yang diperiksa, 8 orang diantaranya terindikasi menggunakan narkotika jenis sabu. Pihak BNN Kota Pematang Siantar kemudian mendata dan memeriksa secara intensif 8 orang yang terindikasi positif narkoba tersebut. Kita laksanakan di 2 tempat dan jumlah yang sudah terkontaminasi penyalahguna itu sebanyak 8 orang positif sebagai pemakai narkoba. Dan jenis narkobanya ada ganja, ada ekstasi, dan ada sabu. Ya, ini sudah kita lakukan pemeriksaan intensif. Dan kondisi saat ini mereka sudah kita rekomendasikan untuk direhab. Dan itu harus dilaksanakan dan kita panggil keluarganya, ya termasuk orang tua dan istrinya, untuk mereka membuat pernyataan untuk direhabilitasi. Dosi Sibarwata melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seekor ular piton sepanjang 5 meter ditemukan warga di salah satu ruas jalan di Medan. Diduga kuat, ular tersebut keluar dari sarangnya akibat banjir yang melanda kota Medan. Musibah banjir yang melanda kota Medan sejak Jumat kemarin menyebabkan ratusan rumah dan sejumlah ruas jalan tergenang air. Di tengah musibah banjir, warga di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Deli, menemukan seekor ular piton dengan panjang kurang lebih 5 meter. Ular tersebut diduga keluar dari sarangnya karena terbawa arus Sungai Deli yang meluap akibat hujan deras di hulu. Warga pun beramai-ramai mengevakuasi ular tersebut. Saat dievakuasi, ular tersebut sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya berhasil ditangkap warga dan rencananya akan diserahkan kepada petugas. Hingga kini ratusan rumah di kota Medan dilaporkan tergenang air. Adapun banjir yang melanda kota Medan kali ini disebabkan oleh meluapnya sejumlah sungai, terutama Sungai Belawan dan Sungai Deli yang membelah kota Medan. Sampai saat ini proses evakuasi warga masih terus berjalan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV.
Di samping itu pemirsa, kampanye gaya hidup bebas sampah. Seorang pesepeda asal Spanyol melakukan touring goes dari titik nol kota Yogyakarta menuju Sabang. Dalam perjalanan menempuh ribuan kilometer tersebut, dirinya ditemani seorang pesepeda asal Cimahi. Mayalan, pesepeda asal Spanyol, dan Rafli Purnama yang merupakan pesepeda asal Cimahi, Indonesia ini telah melakukan goes sepeda selama 44 hari dan menempuh jarak 3.000 km dari titik 0 km kota Jogja, dan kini mereka pun telah tiba di kota Medan, Sumatera Utara. Dengan mengusung konsep Zero Waste, Maya dan Rafli mengkampanyekan kepada warga untuk melakukan pola hidup bebas sampah, terutama penggunaan sampah plastik. Maya sendiri merupakan traveler asal Spanyol yang telah 6 tahun melakukan perjalanan di 28 negara, termasuk Asia. Sementara Rafli Purnama juga merupakan traveler asal Indonesia yang telah berkeliling di berbagai belahan negara di Asia. Dengan menggunakan limbah jerigen, pesepeda ini menyulap jerigen bekas menjadi tas untuk tempat membawa barang mereka selama touring. Dan di setiap kota yang mereka singgahi, keduanya melakukan pelatihan daur ulang sampah. Tidak ketinggalan, keduanya juga mengkampanyekan agar masyarakat mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dan merubah pola hidup untuk menyelamatkan lingkungan. Tujuan itu ya kami mau keliling Sumatera itu, jadi kalau aku mulai dari Jogja, dia mulai dari Cimahi, Jawa Barat, dia ke Jogja jemput aku dan naik sepeda berdua mau ke titik nol Indonesia. Sudah berapa jauh perjalanannya? Jadi udah 44 hari dari tanggal 20. Berapa kilometer sudah ditempuh? 3.000 kilometer itu dari Jogja sampai sini sama keliling kota-kota. Tujuan dari perjalanan, tujuan atau visi atau misi atau? Ya kalau misi itu ya keliling, tapi kita juga punya kampanye untuk kurangi sampah plastik dan. Gerakan Zero Waste adalah suatu upaya konservasi sumber daya yang melibatkan produksi, konsumsi, penggunaan kembali, dan pemulihan produk hingga kemasannya. Penerapan bebas sampah ini diharapkan dapat mengeliminasi sampah yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, alam, hewan, maupun bumi. Keduanya pun akan bermalam di Medan dan melakukan pelatihan daur ulang sampah, dan selanjutnya akan melakukan perjalanan ke titik 0 km Sabang, Aceh dengan bersepeda. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Kabupaten Batubara menyambangi warga dengan berbagi nasi bungkus berkeliling desa. Sebanyak 300-an nasi bungkus dibagikan kepada warga secara langsung. Beginilah tim penggerak PKK bersama Dharma Wanita Kabupaten Batubara berkeliling membagikan nasi bungkus kepada warga di Desa Nenasiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sebanyak 300-an nasi bungkus dibagikan kepada warga secara langsung. Kegiatan ini merupakan berbagai rutin yang dilakukan TP PKK dan Dharma Wanita untuk membantu warga serta bersilaturahmi. Kegiatan berbagi yang menggunakan dana pribadi secara patungan ini akan terus berkelanjutan dengan berpindah-pindah tempat yang dikunjungi para ibu-ibu dermawan. PKK Kabupaten Batubara beserta Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batubara. Jadi kami melaksanakan sedekah nasi bungkus, insya Allah akan terus berlanjut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Labuhan Batu, Sumatera Utara siap mengawasi tahapan pilkada serentak dan menindak pelaku pelanggaran menjelang dan saat pemungutan maupun penghitungan suara pada 9 Desember mendatang. Bawaslu menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan awak media terkait pengawasan dan penindakan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu kepala daerah tahun 2020 di Aula Kantor Bawaslu Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumut, Hardi Munte, menyebutkan pihaknya siap mengawasi pelayanan pihak penyelenggara terhadap masyarakat pemilu agar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku, serta tidak terlibat politik uang sehingga mencederai demokrasi. Menyikapi potensi pelanggaran menjelang pemungutan dan penghitungan suara, khususnya di Minggu Tenang, Bawaslu mengimbau pasangan calon untuk tidak membuat keputusan ataupun tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan paslon di masa tersebut, karena dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Ini menjadi objek pengawasan kita. Kita mengawasi pelaksanaan teknis pelayanan hak pilih, mulai dari pendistribusian, pemberitahuan kepada masyarakat, juga nanti bagaimana pelayanan di TPS. TPS yang mana itu sudah diatur secara peraturan KPU, dan ini kita mengharapkan agar petugas di KPPS dan juga masyarakat pemilih juga memahami tata cara pemungutan suara yang diatur dalam peraturan. Yang jelas pelayanan teknis ini jangan sampai mengakibatkan hak pilih masyarakat itu terganggu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana menggunakan hak pilih, memilih secara baik dan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya kira itu menjadi concern kita. Selain juga hal-hal yang lain soal netralitas, netralitas pihak-pihak yang dilarang untuk terlibat dalam masa tenang maupun dalam sisa masa kampanye ini adalah misalnya ASN. Bagaimana ASN, meskipun ASN kita sadari punya hak pilih dan menggunakan hak pilih, tapi dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Bawaslu pun mengimbau kepada ASN agar tidak melakukan tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan paslon tertentu, meskipun memiliki dan dapat menggunakan hak pilih, dan Bawaslu sendiri yakin terhadap TNI Polri terkait netralitas serta mampu menjaga keamanan dan ketertiban pada 9 Desember nanti. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sekelompok remaja dan anak-anak dari Bukit Gado-Gado, Kota Padang, Sumatera Barat menghabiskan waktu libur di hari Minggu dengan bermain dan belajar di pantai air manis. Tak sekadar bermain di alam, mereka juga diajar mengenal dan mencintai lingkungan dengan aksi memungut sampah di lokasi wisata tersebut. Sekelompok remaja dan anak-anak dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja Bukit Gado-Gado, Kota Padang, memilih belajar di lokasi wisata Pantai Air Manis untuk menghilangkan kebosanan belajar di tempat yang sama. Para remaja dan anak-anak dari taman kanak-kanak hingga siswa sekolah menengah atas diajak menjaga lingkungan dengan memungut sampah yang ditemukan di jalan di sepanjang Jalan Bukit Gado-Gado hingga Pantai Air Manis. Ketua PIKR Bukit Gado-Gado, Destiawanti, usai kegiatan bersih-bersih di Pantai Air Manis, pada Minggu 6 Desember 2020 mengatakan, kegiatan bersih-bersih pantai bertujuan mengenalkan berbagai macam sampah kepada anak-anak dan remaja, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap alam. Itu memperkenalkan kepada anak-anak atau remaja mengenai sampah organik dan sampah organik gitu. Sambil liburan juga, karena kan biasanya kegiatannya itu di Bukit Gado-Gado. Jadi sekarang kami ganti ke sini buat liburan anak-anak juga gitu. Saya tertarik untuk ikut di PIKR ini karena banyak kegiatannya, yaitu salah satunya ada
belajar bahasa Inggris juga. Terus ada buat kerajinan. Terus sekarang mengetahui perbedaan antara sampah organik dan organik. Kegiatan belajar di alam oleh Pusat Informasi dan Konseling Remaja Bukit Gado-Gado ini sudah berjalan sekitar 4 bulan. Belajar bahasa Inggris merupakan kegiatan rutin yang digelar 2 minggu sekali dengan menghadirkan relawan dari Duta Genre. Dari Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.